mau pakai Leslie di band, pakai Ganjar juga dipakai musuh, apalagi mau pick hero carry udah keduluan sama musuh. Waduh, solusinya yaitu pakai Moskov. Walaupun WR Hero Moskov gua kayak diskonan di supermarket, tapi semoga aja kita bisa menangin match kali ini. Oke, sebelumnya jangan lupa di like dulu. Waduh, di sini kita ngelawan 2 match, yaitu Lilia sama Eudora. Ini ribet banget nih urusannya nanti kalau sampai mid late game nggak selesai matchnya, sampai late game lagi. Waduh, 2 hero ini bakalan bikin kita susah, ditambah sama karinya. Oke, untuk emblem yang aku pakai itu emblem Marksman yang bisa ningkatin physical attack, attack speed, dan life steal. Ningkatin damage hero Moskov tambah besar, serangan hero Moskov tambah kenceng, dan juga saat ngeluarin damage itu bisa mulihin darahnya. Jadi lebih bagus lagi serangan hero Moskov. Untuk talent yang aku pakai ini Swipe yang bisa ningkatin attack speed. Jadinya serangan hero Moskov tambah kenceng. Terus Tenacity yang bisa ningkatin defense. Jadi ketika hero Moskov darahnya di bawah 50%, talent ini bisa ningkatin defense buat hero Moskov. Dan talent yang terakhir yaitu Quantum Charge yang bisa ningkatin movement speed di saat kalian menggunakan basic attack-nya sebanyak 3 kali. Apalagi kan hero Moskov ini basic attack-nya ini kan cepet, jadi lebih sering men-trigger dari Quantum Charge ini. Build yang aku pakai ini Swift Boots yang bisa ningkatin attack speed sama movement speed, jadi bisa ningkatin serangan tambah kenceng, jalannya pun juga tambah kencang. Jadi mobilitas hero Moskov tambah bagus lagi. Kemudian aku pakai Corrosion Sight. Corrosion Sight ini bisa meningkatkan attack speed, physical attack, sama movement speed. Jadi serangan hero Moskov tambah kenceng saat ngeluarin basic attack, kemudian damage-nya tambah sakit, dan juga jalannya tambah cepet. Apalagi ketika kita mengaktifkan skill 1, bisa ningkatin juga serangan hero Moskov tambah cepet. Jadi kombinasi antara item attack speed, emblem Marksman, sama skill 1 hero Moskov ini sangat luar biasa, bagus banget, yang bikin serangan Moskov tambah kenceng. Jadi ketika pakai skill 1 Moskov itu kan bisa ngeblink tuh. Nah, setelah ngeblink ini bisa ningkatin attack speednya, ngebuff. Jadi kekuatan hero Moskov ini jadi lebih bagus lagi, lebih besar lagi efek buffnya, yang membuat serangannya hero Moskov tambah sakit, dan serangan Moskov ini pun bisa mengenai musuh dengan jarak yang lumayan jauh dari Moskov. Ibaratnya kan dalam satu barisan minion itu ada 3 minion di gold lane ya. 3 minion semua itu kena serangan Moskov dalam satu kali serang. Sebegitu jauh efek dari jangkauan serangan hero Moskov. Ini sangat berguna banget, apalagi serangannya ini gak sedekat itu doang, masih bisa jauh. Apalagi ketika hero musuh deket-deket sama minion tuh, itu masih tetap bisa kena. Saking jauhnya, saking serangan hero Moskov. Udah serangannya cepet, jangkauan serangan basic attack-nya pun juga jauh, yang membuat ini kita enak buat nyicil-nyicil musuh. Jadi kan kalau kena damage kan darah hero musuh ngurang. Nah, itu enak banget buat nge-spam ya. Tapi di sini kita melawan hero carry yang ditemenin sama Lilia. Ini patut kita waspada, teman-teman. Lebih baik di early kita main aman aja, supaya kita nggak gampang ditumbangin sama musuh. Lebih baik kita main aman daripada kita main gerusa-gerusu, malah musuh seneng kalau kita itu mainnya gerusa-gerusu, mainnya kita terlalu terburu-buru, dan nggak ada cover dari teman setim kita, terutama roamernya. Jadi kalau roamernya lagi keliling, lagi rotasi ke lane lain, bantuin lane lain, lebih baik Moskov main aman di turret aja, biar lebih safe lagi dan nggak mudah di gank sama musuh. Kemudian untuk skill 2 ini bisa ngasih efek stun, sehingga ketika hero musuh mendekat, kita skill 2, dia akan terbalik ke belakang, terplanting di belakang, jadi terpental
terpental ke belakang. Nah, enaknya skill 2 ini ketika kalian aktifin ya, itu lebih baik ngarahin musuh ke dalam tembok. Jadi ini enak, temboknya bisa nahan dari hero musuh dan terkena efek dari skill 2. Ini bikin sakit banget dan efeknya ini sangat signifikan banget. Intinya bikin pergerakan hero musuh ini gak bisa leluasa. Kemudian skill 2 ini juga bisa jadi malapetaka buat teman setim kalian. Soalnya aku pernah ya di momen ketika aku pakai skill 2, teman setimku itu udah ngasih efek yang sama, udah nyerang musuh secara bagus ya strateginya, tapi aku pakai skill 2 malah aku ngarahin musuhnya menjauh dari serangan teman setimku, malah dikata-katain. Jadi skill 2 ini bisa jadi senjata yang bagus dan bisa menjadi senjata yang bikin rugi, yang tidak menguntungkan ya, seperti itu. Untuk ultimate ini tombak raksasa yang bisa menjangkau area Land of Dawn. Tapi ini entah kenapa ya, tadi tombakan gue selalu meleset, gak ada yang kena dan bikin kaget juga, bikin pusing 7 keliling ya, bingung loh kok bisa tadi lemparan gua semua kok nggak ada yang kena. Pas kalau ada yang kena malah Moskovnya yang tumbang. Aduh, hedah sekali ini. Kemudian Corrosion Sight ini dia mempunyai pasif efek slow saat menyerang, sehingga ketika hero Moskov menyerang musuh, hero musuh tersebut terkena efek slow yang membuat jalannya, pergerakannya menjadi lambat, menjadi terganggu. Ini bisa menjadi momentum buat hero Moskov untuk menyerang musuhmu. Jadi pas musuh terkena efek slow langsung serang terus, majuin aja pakai spell inspirasi juga. Ini sangat bagus. Lanjut kita ke item yang berikutnya, yaitu Demon Hunter Sword atau biasa disingkat dengan item DHS. Item DHS mempunyai atribut physical attack sama attack speed, dan juga mempunyai pasif pemburu tank. Karena item ini mempunyai pasif physical penetrasi, jadi cocok ketika ngelawan hero-hero tank, hero-hero yang tebel kayak Akai, Fredrin dan sejenisnya. Ini bisa ngerontokin defense mereka. Secara nggak langsung damage hero Moskov ini bisa masuk ke hero-hero yang pakai item defense sekuat apapun. Maka dari itu item DHS ini sangat penting buat hero Moskov. Selain untuk men-trigger attack speednya tambah kenceng, bisa juga untuk merusak defense dan bikin damage hero Moskov bisa masuk ke hero-hero yang tebel itu tadi. Damage hero Moskov tambah besar juga, sehingga udah serangannya cepet, damage-nya pun besar, yang membuat sekali aja serangan hero Moskov ini sakit banget, dan kenanya itu nggak sekali dua kali, berkali-kali, karena efek attack speed-nya yang kenceng banget itu tadi, ditambah efek skill satunya tadi. Untuk DHS sendiri sebutannya yaitu item Trinity, yaitu antara DHS, Corrosion Sight, sama Golden Staff. Nah, sekarang aku mau bahas salah satu itemnya dari item Trinity, yaitu Golden Staff. Golden Staff ini bisa ningkatin physical attack sama attack speed. Jadi sama kayak DHS tadi, meningkatkan dua efek ini yang membuat serangan hero Moskov tambah besar. Ketika menyerang, ini serangannya cepet banget, yang membuat hero Moskov semakin gesit dan semakin cepet lagi serangannya. Item Golden Staff ini apabila kalian gabungin sama item-item kritikal macam Windtalker, Berserker, dan lain-lain, ini bisa mengubah efek kritikal tadi menuju ke attack speed, yang bikin serangan basic attack hero kalian
menjadi lebih cepat lagi. Membuat item ini sangat powerful banget buat dipakai sama hero-hero attack speed seperti Moskov ini. Terus Kari, Melissa ini sangat bagus banget karena ngandelin attack speednya yang kenceng. Pokoknya hero-hero yang ngandelin attack speed, Golden Staff ini bisa menjadi solusi item yang tepat. Oke, di sini mungkin dari kalian ada saran, kritik atau masukan, gak apa-apa, langsung aja tulis di kolom komen. Dan buat teman-teman sekarang, apakah ada fitur hype-nya, masih ada nggak ya? Kasih ya poin hype-nya ke video ini karena sangat cocok banget. Terima kasih yang udah ngasih poin hype-nya ke video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton di channel ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Oke, untuk item berikutnya yaitu Rose Gold Meteor. Rose Gold ini bisa ningkatin damage, defense, sama life steal. Ketika kalian ngelawan hero mage, apalagi kita di sini ngelawan Lilia sama Eudora, wajib banget pakai Rose Gold supaya damage hero musuh ini nggak masuk semua, dan hero Moskov mempunyai shield di saat darahnya rendah terkena damage hero musuh. Ini sangat powerful banget ketika melawan hero-hero mage maupun menjadi opsional supaya hero Moskov mempunyai defense. Kita menuju ke item yang terakhir yaitu Immortality, teman-teman. Immortality ini bagusnya mempunyai pasif resurrect atau hidup kembali. Item ini nambahin nyawa buat hero Moskov. Nah, ketika hero Moskov diserang dan tumbang, hero Moskov nggak jadi tumbang di saat pasif dari item ini aktif. Karena pasif item ini ada cooldownnya, teman-teman. Jadi nggak setiap kali dipakai langsung dipakai. Bisa dipakai lagi nih, nggak bisa. Ketika kalian pakai item Immortality ini dan diserang tumbang, nah ketika tumbang ini kan ada nyawa nih, itu bisa nambahin shield sama darah. Jadi bukan hanya ngehidupin kembali doang, tapi bisa bikin hero Moskov bisa selamat dari serangan-serangan musuh. Terutama ketika item ini bisa diganti dengan item-item yang lain, gonta-ganti item. Buat kalian yang tangannya cepet untuk gonta-ganti item ya mungkin nggak secepat pro player atau top global gitu loh ya. Item ini bisa ningkatin darah sama defense, jadi pertahanan hero Moskov tambah kuat lagi. Oke, sekian dulu untuk penjelasan hero Moskov kali ini. Udah lama ya nggak bikin konten hero Moskov, dan baru keturutan bikin konten hero Moskov lagi di gameplay episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Langsung aja video ini sekalian share ke teman-temanmu. Buat teman-teman yang belajar hero Moskov ini sangat bagus banget. Like, share, komen, dan subscribe channel Haryanto Gaming supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.